Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya. Nah pemirsa, tema kita hari ini menarik nih, kita akan membahas terkait tentang rencana kelas rawat inap. Sebenarnya sudah ada sih perpresnya ya, kelas rawat inap BPJS Kesehatan akan dihapus dan akan diganti dengan kelas rawat inap standar pada tanggal 30 Juni 2025. Hal ini berdasarkan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2024. Jadi ini memang fresh sekali, baru sekali gitu. Tapi isunya juga sudah ramai sekali di media sosial dan juga di media-media lainnya. Tentunya TVRI Sumatera Selatan akan membahas ini juga, ngobrol langsung bersama dengan 3 orang narasumber saya yang sudah hadir di studio pada hari ini. Sudah ada PPS Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, ada Bapak Juliansyah SKM AAK. Siap. Apa kabar Pak Juliansyah? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat Pak ya. Sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir di TVRI Sumatera Selatan. Juga ada Kasiankes, rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Ya, Pak. Ada Bapak Haji Muhammad Ivan Fahriansyah SKM MKes. Pak Ivan, sehat Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada juga Akademisi Ilmu Pemerintahan, Direktur Pasca Sarjana Universitas Taman Siswa, ada Bapak Dr. Muhammad Abdu. Pak Abdu sehat Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan COVID yang di Singapura jangan kesini lagi. Aduh, sehat-sehat semua lah kita ya Pak ya. Dan juga kami juga selain berempat nih pemirsa, kehadiran mahasiswa dan mahasiswi dari Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Selatan. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik ya, terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, kami tidak hanya berbincang berempat nih, kayaknya temanya menarik, saya yakin Anda tertarik untuk berbincang langsung nih. Silakan di line telepon di 0711 311 454. Baik, saya ke Pak Anca Pak ya katanya. Oke, Pak mau nanya ini dulu ya, sebenarnya memang sudah ada perpresnya, mungkin penjelasan dari BPJS Kesehatan Kota Palembang ini terkait latar belakang pemerintah ini mengubah kebijakan ini Pak, ini gimana nih Pak? Informasi yang bisa kita terima. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Pemirsa TVRI semua dapat kami sampaikan bahwa pemerintah memang telah menerbitkan Perpres 59 tahun 2024 ya. Salah satu isi Perpres itu masalah kris ya. Dapat kami sampaikan sebenarnya ada tindak lanjut terkait dengan Perpres 59 yang ini lagi dilaksanakan oleh kementerian terkait. Dalam hal ini itu Kementerian Kesehatan, karena aturan teknisnya itu akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan. Namun kalau dari perspektif BPJS, tentu memang kris ini kan untuk memberikan pelayanan yang standar gitu ya. Jadi jangan sampai ada perbedaan antara pelayanan di daerah dengan pelayanan di kota. Intinya kan dengan adanya kris ini untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti itu. Nah, tapi yang Ibu sampaikan tadi, kami agak kurang paham, apakah memang di Perpres 59 itu ada bahasa penghapusan. Nah, kalau kami sendiri dari BPJS, nggak ada masalah menghapuskan kelas gitu ya. Mungkin Ibu bisa baca lagi di Perpres 59 tidak ada pembahasan masalah penghapusan kelas sebenarnya. Seperti itu. Artinya yang dipahami oleh BPJS sendiri sampai dengan saat ini kelas 1, 2, 3 akan tetap ada, tapi kris juga ada lagi atau bagaimana nih? Kalau sampai dengan hari ini ya kita masih seperti biasa Ibu, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Namun kan tadi yang kami sampaikan di awal bahwa untuk teknis pelaksanaan kris itu ini kan lagi ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan gitu kan. Kan ada aturan teknisnya seperti apa. Nah, ini kan lagi juga bersama-sama tentu bukan hanya Menteri Kesehatan, bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional, bersama BPJS Kesehatan sendiri, nanti hasil dari Kementerian Kesehatan itu sebagai dasar kami untuk pelaksanaan. Bagaimana teknis mekanismenya seperti itu. Dari BPJS sendiri menunggu aturan teknis terkait masalah kris ini. Betul. Gitu ya Pak ya. Sementara menunggu tetap mutu layanan seperti sampai dengan hari ini tidak ada perubahan sama sekali, baik termasuk iuran. Jadi peserta tetap aman saja, tidak usah perlu ada kekhawatiran. Untuk kelas 1 preminya masih 150.000, kelas 2 masih 100.000, termasuk yang kelas 3 masih 42.000.
Oke, masih sesuai dengan itu ya Pak ya. Tapi di aturan itu sudah ditentukan kan Pak bahwa maksimal implementasi ini 20 Juni 2025. 30 Juni 2025. Ya mungkin tadi Ibu ya, kan bahasa perpres itu masih bahasa umum ya. Yang akan diterapkan itu yang seperti apa kan gitu. Jadi makanya dan tunggu aturan Kementerian Kesehatan dulu teknisnya seperti apa yang ingin diharapkan dari KRIS itu seperti apa seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Ivan nih kalau gitu Pak. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sendiri bagaimana nih menyambut kebijakan KRIS ini Pak Ivan? Ya, jadi kan ini amanah DJSN sebenarnya. Jadi BPJS penyelenggaraan jaminan kesehatan juga sendiri adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 40 2004 ya tentang SJSN. Nah, lalu kemudian di sana juga memuat apa benefit yang diperoleh oleh masyarakat yang memperoleh jaminan. Nah, kemudian di Perpres ini di 59 2024 ini juga mempertegas dan memastikan agar benefit ya yang diperoleh oleh masyarakat itu memiliki standar. Jadi tidak berarti masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan terutama ya masyarakat JKN KIS ya yang penerima bantuan yang dibayarkan pemerintah itu mendapatkan pelayanan yang serampangan seperti itu. Jadi contohnya di KRIS itu diatur misalnya tempat tidur maksimal dalam satu ruangan 4, memiliki jarak minimal 1,5 meter, kemudian setiap kamar ada kamar mandi dan memiliki pencahayaan dan sirkulasi yang baik serta suhu yang ideal. Dan kemudian juga kelengkapan yang tersedia di tempat meliputi tempat tidur, bedside, nerkaso dan seterusnya. Nah, ini untuk memastikan para masyarakat yang membutuhkan yang memiliki jaminan kesehatan walaupun dia dibayarkan oleh pemerintah itu memiliki standar seperti itu. Nah, ini tentunya menjadi baik karena memang mohon maaf mayoritas masyarakat kita adalah yang menengah ke bawah. Apalagi tadi kita sudah dengarkan juga dari Pak Anca, tidak ada penghapusan kelas 1, kelas 2 maupun kelas-kelas VIP di atasnya seperti itu kan. Tentunya ini men-scale up ya, meng-upgrade kelas yang sudah ada tanpa menghilangkan kelas-kelas di atasnya. Demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Abdu nih, sebagai akademisi, analis kebijakan publik juga ini Pak. Ini kan kebijakan baru ya Pak ya, baru ditandatangani 8 Mei 2024. Kalau mendengar penjelasan dari Bapak-Bapak nih dari Dinas Kesehatan, kemudian dari BPJS Kesehatan juga mengatakan bahwa ini adalah menyesuaikan standar. Pak Abdu sendiri bagaimana? Kenapa kebijakan ini muncul? Yang utama, kalau niatnya itu untuk memperbaiki tata kelola, tentu sangat bagus. Betul. Karena ada waktu 12 bulan, mulai hari ini katakanlah bulan Mei, anggap mau bulan Juni, tahun depan baru ini efektif. Itu bagus karena masyarakat sudah mulai bersiap-siap. Kita akan memperoleh layanan yang lebih bagus. Terutama kalau tadi pakai klaster yang menengah ke bawah, yang biasanya pakai golongan 3 bisa dapat standar yang lebih bagus. Mudah-mudahan cara yang seperti ini juga nanti akan menular untuk hal-hal yang lain. Kalau yang sekarang kan banyak kebijakan itu seperti batu, ya kan, seperti batu reaktif, ya kan. Misalnya nih hari ini Pemda Palembang mikir bagaimana kalau truk yang besar itu jangan masuk di siang hari. Atau kalau ada bis yang kecelakaan, nanti ada kebijakan yang reaktif dari Pemda Jawa Barat. Nanti orang jalan-jalan, jangan jalan-jalan ke luar kota. Nah, ini suatu kebijakan yang bisa kita ambil pelajaran. Kalau mau menerapkan tahun depan, mulailah setahun sebelumnya. Sehingga warga yang akan memperoleh manfaat itu juga bisa memberikan masukan. Mbak Nada pernah nggak dapat pelayanan BPJS atau ambil pelayanan BPJS? Pernah ikut antri?
Selalu Pak, Nah, pasti jadi ya. kalau udah pernah ikut antri berarti sudah tahu rasanya gimana antri. Antri untuk golongan 3, 2 dan 1 kan beda. Sama loh Pak. Sama? Nanti kita konfirmasi ya. Nanti kita Oke. konfirmasi sama loh Pak. Jadi Gitu. nanti kalau sudah pernah merasakan perbedaan layanannya antara golongan 3, 2 dan 1, misalnya yang 2 penuh, mau nggak Pak yang di golongan 3? Kan ditawarkan begitu, tapi kalau yang golongan 3 kan susah. Kalau tidak mau nambah bayar begitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya standar ini, warga yang ingin memperoleh layanan itu merasa lebih enak, hidupnya lebih nyaman, dan ini mudah-mudahan menular untuk layanan-layanan yang lain. Oke. Karena kan apalagi sekarang hampir semua kebijakan itu tidak sepi dari kepentingan sesaat. Ya oke. kan? Mudah-mudahan ini tidak dirasuki oleh kepentingan sesaat. Oke. Mudah-mudahan nanti kalaupun dirasuki oleh kepentingan sesaat, sesaatnya tidak setahun 2 tahun, tapi 10 tahun, 15 tahun. Kayaknya itu lebih manusiawi. Oke. Itu kira-kira. Baik, pengantar dulu ya dari Pak Abdul ya. Artinya sebenarnya kalau memang menyesuaikan, apalagi yang mungkin kurang standar menjadi lebih standar lagi, itu menjadi yang lebih baik, kita ambil yang positifnya gitu. Nah, berarti saya mau konfirmasi bedanya ini Pak ya, Pak Anca. Jadi memang adakah memang perbedaan kelas 1, 2 dan 3 sesuai dengan standar dengan yang mungkin nantinya ya, walaupun teknisnya belum keluar nih Pak? Baik, jadi sebenarnya harapan dari KRIS ini kan untuk meningkatkan mutu. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul harusnya lebih baik lagi. Ya kita berpikiran positif, tentu kebijakan yang diambil itu bisa lebih baik lagi, apalagi ini ada spare waktu cukup gitu ya, masalah implementasi KRIS ini. Jadi memang yang diharapkan tadi mungkin sudah disampaikan Pak Ivan juga, jadi standar kelas 1 itu seperti apa, kelas 2 seperti apa, dan kelas 3 seperti apa. Tadi yang sudah disampaikan secara teknis ya, ukuran dan sebagainya. Jadi itu kan paling tidak bisa menggaransi lah bahwa layanan kelas 3 nanti seperti itu, kelas 2 dan kelas 1. Seperti itu kurang lebih, Ibu. Untuk yang sekarang memang terjadi spesifikasi yang sangat jauh apa misalnya dari 1, 2, 3 karena ada kelas-kelas ini. Karena kan tujuan utamanya kan jangan sampai ada perbedaan gitu loh Pak. Mungkin secara teknisnya kami kan berbarengan dengan Dinas Kesehatan juga ya Bu, dalam mengcredentialing namanya. Kami kerjasama dengan fasilitas kesehatan itu Pak, memang ada acuannya kan seperti itu. Sebagai dasar tentunya Paskes yang kerjasama dengan kita memang bisa memberikan mutu layanan terbaik. Nah mungkin secara umum yang menjadi perhatian khusus itu masalah kelas rawat tadi Pak. Ya mungkin ada beberapa daerah yang sangat bervariasi, mungkin ada di sini isinya 8, isinya 6, Pak, dan sebagainya seperti itu. Jadi ini diharapkan mungkin dengan adanya KRIS nanti paling tidak minimal itu seperti apa sih untuk kelas 3, kelas 2, dan kelas 1, baik dari ukuran tadi ruangnya, fasilitas dan sebagainya. Oke, Iya. baik, akan kita lanjutkan lagi di perbincangan ini. Bapak-bapak semuanya pemirsa, kami mengundang Anda silakan bergabung bersama kami di line telepon di 071131144. Setelah jeda iklan berikut ini tetaplah bersama kami. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah,
dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sik bantuan ikan milik marjoget, selama kota milik menari. Bangkan jua-jua, bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara. Bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kelas rawat inap standar masih menjadi tema kita di Suara Sriwijaya hari ini. Pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454 karena banyak sekali mungkin ketidakpahaman publik gitu ya terkait berita-berita yang beredar ini. Anda baiknya konfirmasi langsung nih di Suara Sriwijaya siang hari ini, langsung akan dijawab oleh Pak Anca juga dari PPS Kepala BPJS Kesehatan Kota Palembang, cabang Palembang, dan ada dari Dinas Kesehatan Provinsi dan juga ada akademisi di sini. Saya ke Pak Ivan nih Pak. Artinya pengguna BPJS Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan gini, karena kan sekarang masih pakai sistem kelas 1, 2, 3 gitu ya Pak ya. Ya. Ini mayoritasnya di kelas mana ini Pak? Warga Sumsel ini mayoritas di kelas 3 Bu, karena untuk penerima bantuan iuran saja itu ada dari 8,9 juta penduduk Sumsel ini, di 3,7-nya adalah penerima bantuan iuran dari pusat, PBI ya, yang BPJS dibayarkan oleh pemerintah pusat, lalu kemudian sisanya adalah yang dibayarkan oleh provinsi dan kabupaten kota. Ya, jadi sehingga APBD ya lebih dari 70%. Jadi sebenarnya adalah kelas 3 yang dibayarkan oleh pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga memang secara mayoritas ketika penerapan KRIS ini diterapkan, memang mayoritas masyarakat merasa ini baik ya, membantu, karena sekali lagi kelas yang paling banyak nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Anca. Yang paling banyak adalah di kelas 3 sebagai penerima bantuan iuran, baik itu dibayarkan oleh pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Sementara provinsi sendiri sudah hampir 240 ribuan Bu yang dibayarkan oleh Provinsi Sumsel. Itu kelas 3. Dan kabupaten kota itu jumlahnya juga hampir 2 jutaan. 1 juta lebih ya jiwa yang dibayarkan oleh kabupaten kota. Nah, artinya angka hampir 5 juta ini 5 juta lebih ya, 5 juta ya, dari 5 juta lebih ini adalah yang dibayarkan oleh pemerintah, belum lagi nanti kelas 3 mandiri yang mereka masyarakat kita, saudara kita itu membayar sendiri dan mampunya adalah kelas 3 42.000 tadi. Dan mereka tentunya yang selama ini dirawat di kelas 3 dengan jumlah
orang 6, bahkan mungkin beberapa rumah sakit yang model lama itu bangsal namanya ya. Iya, iya. Ramai-ramai seperti itu, tentunya sangat-sangat terbantu dengan adanya satu ruangan ada 4 orang dan Maksimal itu, Pak, ya? Iya, maksimal 4 orang dan dia ada skerm, ada apa namanya suhunya baik, tingkat intensitas cahayanya baik, udaranya baik. Nah, tentunya di situ mengisyaratkan bahkan mungkin mengisyaratkan adanya pengkondisian tertentu, Bu, walaupun tidak tersirat Pak Budi dengan air conditioner ya, tapi mengisyaratkan tertentu agar mengatakan bahwa sirkulasi udara yang baik, apakah minimal sekali dengan kipas angin, bahkan mungkin dengan AC. Nah, di Sumsel sendiri uji cobanya sudah dilakukan di Rumah Sakit Rifai Abdullah di tahun 2022 ya. Yang lalu sudah diterapkan dan sebenarnya Sumsel sudah siap Pak, 98% kita sudah siap. Untuk fasilitas ya, dari kesehatan. 88 rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan hanya 3 yang memang belum, karena 3 ini adalah rumah sakit baru. Oh, okay. Artinya rumah sakit yang sudah lama ya sudah siap. Jadi 85 rumah sakit sudah siap menerapkan. Jadi memang boleh dikatakan kita 100% sudah siap menerapkan dan itu sudah antisipasi. Dan ini kan kewajiban rumah sakit menyiapkan kris ini adalah kalau milik pemerintah 60% kamarnya disiapkan untuk kris, sementara rumah sakit swasta itu 40%. Harus menyiapkan 40%, minimal 40%. 40-60 total jadi ya. Kamarnya, ya, yang harus disiapkan untuk kris tadi, ya, standar kris tadi. Jadi masih menyisakan kelas-kelas di atasnya, Pak. Artinya kan semua masyarakat terakomodir dan tentunya mayoritas saudara-saudara kita tentunya karena porsinya lebih banyak dan dia diakomodir dengan yang lebih banyak. Jadi itu mungkin seperti itu. Oke, nanti kita bahas lagi nih terkait teknisnya. Saya ke Pak Abdu ini. Pak Abdu, kalau mendengar nih ya cerita dari Bapak, Pak Aca dan juga Pak Ivan, berarti artinya memang ketika memang standar, apalagi mayoritas di Sumatera Selatan ini adalah masyarakat dengan kelas 3 bisa jadi PBI, bisa juga dengan bantuan dari APBD ya, dari 17 kabupaten kota di di Provinsi Sumsel, ya, dan provinsi juga gitu. Nah, artinya Pak Abdu melihat ada seperti yang Pak Abdu katakan tadi nih, perbaikan yang positif kah dengan ini? Ketika memang di awal kata Pak Ivan tadi dengan standarnya masih seperti bangsal-bangsal gitu kan ya. Gimana nih Pak Abdu dengan kebijakan ini? Positif sekali Pak. Oke, BPJS ini kan salah satu cara, kalau dalam ilmu itu social engineering, rekayasa sosial, ya kan? Yang didesain dulu diamanahkan, yang tadi disebutkan diamanahkan tahun 2004. Tetapi mulai efektif kalau tidak salah 2014, 10 tahun kemudian. Dan sekarang 2024, 10 tahun sudah berjalan. Logis kalau itu nanti akan dievaluasi, ketahuan itu kayaknya harus diberlakukan standar tertentu. Sehingga kalau dalam bahasa saya lebih manusiawi, ya kan? Kalau lebih manusiawi berarti lebih nyaman, ya kan? Jangan sampai orang masuk ke rumah sakit dengan layanan BPJS itu malah tambah sakit. Kan pengennya cepat sembuh. Kalau mau masuk aja sudah susah, jangan-jangan nanti tambah parah. Dan ini kan tanda-tanda bagus, ya kan? Jadi mau diberlakukan tahun depan, setahun 12 bulan sebelumnya sudah mulai ancang-ancang. Dan yang mau aktivis bidang kesehatan, silahkan teriak. Silahkan buat list mana yang perlu diperbaiki. Jangan diem. Karena kalau diem, pemerintah itu kan kadang-kadang dalam tanda kutip ya, mentulikan diri, ya kan, dalam perjalanan setahun 2 tahun ini paling tidak ada 4 undang-undang, orang udah teriak tapi masih saja jalan terus, misalnya kan, itu sudah jadi pengetahuan umum. Nah, mudah-mudahan nanti begitu yang teriak ini tambah banyak, kan kebiasaan kita itu kebijakan reaktif, mudah-mudahan itu akan membawa kebaikan. Mudah-mudahan harapannya kalau di Sumsel tadi itu ada 88 rumah sakit yang sudah bagus dan memenuhi standar 85 dan itu akan mengkondisikan paling tidak dalam rumah sakit itu ada sistem meritokrasi, kompetensi yang diutamakan. Karena di situ kan sudah ada standar. Jangan sampai nanti rumah sakit itu karena itu di daerah itu dalam tanda kutip ya kan,
itu ada sistem yang perlu dipertanyakan. Toh nanti akan kelihatan siapa yang mampu. Indikatornya satu, oh sudah memenuhi standar. Yang tidak mampu, oh banyak orang yang teriak. Maka di satu sisi ini menjadi hal yang bagus. Karena 12 sebelum dilakukannya penerapan, Juni 2025, sekarang kita sudah, karena ada medsos, orang sudah mulai ancang-ancang. Dan yang utama jangan sampai nanti yang sakit, yang merasa sakit dan pengen ke rumah sakit tambah banyak, itu yang utama. Ya, rumah sakit itu kan jalan terakhir. Kalau bisa jangan sampai sakit. Kayaknya itu yang lebih murah. Semahal-mahalnya biaya kesehatan untuk menghindari pasti lebih murah daripada mengobati. Kayaknya BPJS juga seneng kalau yang sakit itu sedikit. Kenapa? Karena udah sehat-sehat semua. Ya kan? Jadi mudah-mudahan nanti rumah sakit itu di samping untuk pengobatan juga untuk mengantisipasi jangan sampai sakit. Beliau nih nanti kalau perlu jangan ada yang sakit. Kenapa? Karena orang sudah berperilaku sehat semuanya. Kayaknya itu yang lebih murah. Itu ya harapan kita semua ya. Kayaknya BPJS juga perlu mensisihkan sedikit dananya untuk menghindari yang sakit tadi. Karena itu jauh lebih murah. Dan itu rekayasa sosial yang jauh lebih canggih. Karena menghindarkan orang dari sakit. Nggak terbayang kalau kita udah banyak duit tapi sakit-sakitan. Mau jalan-jalannya aja sakit-sakitan, Pak ya. Mudah-mudahan itu, dan itu akan memperingan BPJS. Pasti. Ya kan, rumah sakit juga nanti pengennya itu jangan rame, sepi kalau perlu. Kenapa? Karena orang udah sehat. Kayaknya kesananya, ke depannya rekayasa sosialnya ini perlu dikembangkan untuk menghindari sakit melalui perilaku yang sehat. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Pak Anca, kayaknya udah pegang data ini Pak ya. Data apa ini ya Pak, pengguna ini ya, fasilitas BPJS di Sumatera Selatan Pak ya? Atau? Iya, baik. Terima kasih. Tadi mungkin dari Pak Ivan, dari Dinkes menyampaikan bahwa betul 8.600.000 penduduk Sumsel itu sudah tercover JKN. Itu kurang lebih 68%-nya ya Pak, dari PBI APBN maupun PBI APBD yang tercover. Nah, kalau kami di sini terkait pemanfaatan. Jadi pemanfaatan dari peserta 8,6 juta itu Pak, ada 1,5 juta rata-rata setiap sebulannya yang memanfaatkan gitu ya. 1,5 juta itu untuk dirawat jalannya itu hampir 1,4 juta. Baik di puskesmas maupun di rumah sakit poli ya. Tapi kalau yang dirawat itu kurang lebih 45.000. Nah, memang ini tergambar bahwa ya memang cukup tinggi angka kesakitan tadi yang mungkin disampaikan Pak Abduh. Yang ke depan ini kan menjadi trigger kita bersama ya, bagaimana meningkatkan upaya promotif preventif ya, agar masyarakat banyak yang lebih sehat. Tentu ini bermanfaat bagi semua ya Pak. Betul. Bukan hanya bagi BPJS, bagi negara juga gitu. Kalau masyarakatnya banyak yang sehat, tentu akan produktivitas akan lebih baik lagi seperti itu. Tujuan kita bersama tentu bagaimana kita bisa lebih sehat ke depannya seperti itu. Mungkin itu tambahan dari kami terkait dengan data-data yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Rawat jalan Pak ya, artinya ya cukup tinggi juga. Baik, kita harus break dulu ini Pak Anca, Pak Ivan dan juga Pak Abduh. Pemirsa, kami masih mengundang Anda, silakan bergabung di telepon di 0711311454 setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak.
TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, kelas rawat inap standar. Ini dari kelas BPJS, masih menjadi tema kita hari ini. Pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon di 0711311454, karena jangan ngomong pengganti, karena aturan teknisnya juga belum ada gitu ya kalau kata Pak Anca ya. Jadi kita masih menunggu juga aturan dari kementerian terkait. Oke, karena di sini ada audiens, saya buka pertanyaan buat teman-teman dari Universitas Sumatera Selatan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Boleh kenalkan diri? Oke, tunggu. Pertanyaannya? Siapa namanya, Dek, tadi? Fadli. Oh, Fadli. Silakan, Fadli. Ya. Bagaimanakah cara meningkatkan dan menerapkan mutu dan layanan terbaik apa yang kiranya terjamin baik untuk kelas 1, 2, dan 3 dalam menghadapi krisis? Dan bagaimana pemberlakuan yang baik dalam program BPJS tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Fadli ya. Boleh satu lagi teman-teman, siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahyu Firmansyah dari Universitas Sumatera Selatan. Izin Bapak, ini untuk program yang baru beredar sekarang, itu mengenai KRIS atau Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional atau KRIS JKN. Untuk peraturan yang digunakan nantinya, apabila tahun depan insya Allah akan digunakan program ini, bagaimana peraturan yang akan digunakan oleh KRIS itu? Atau menggunakan peraturan seperti kelas 1, kelas 2 dan sebagainya? Atau bagaimana gitu? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu ya? Betul, Wahyu betul. Terima kasih Wahyu. Mungkin ke Pak Ivan dulu aja ya Pak ya, menjawab secara umum karena pertanyaannya hampir sama juga ya terkait aturan sama penerapan mutu dari KRIS ini Pak. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah sama-sama dengar ya, 68% ya, 70% ini adalah PBI yang dibayarkan oleh pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Di provinsi ini ada Sumsel Berkat ya, yang lalu artinya ada 6 juta lebih penduduk yang dibayarkan pemerintah ini,
Ketika KRIS ini diterapkan tentunya akan membuat pelayanan kelas 3 itu menjadi lebih baik, Bu. Baik itu yang 6 juta lebih tadi mau ditambah lagi nanti peserta mandiri yang kelas 3. Nah, pertanyaannya kan bagaimana nanti dengan kelas 1 dan kelas 2? Ya, seperti itu. Nah, ini juga kami masih terus menunggu arahan lebih lanjut petunjuk teknisnya. Yang jelas di dalam Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 itu juga di pasal 103B itu di ayat keempat kalau kami tidak salah itu juga tetap mengakomodir apabila evaluasi ya, untuk mengevaluasi penerapan ini. Jadi tentunya ketika nanti penerapan ini dinilai kurang efektif dan seterusnya, maka tentunya pemerintah akan menerapkan kebijakan lebih lanjut. Sementara inilah yang terbaik untuk bisa menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Nah, jadi pro dan kontra tentunya pasti terjadi ya. Ini dinamika untuk menuju kesempurnaan. Hanya saja memang standarisasi ini memang mau tidak mau harus kita kejar, mengingat memang ada diferensiasi yang cukup lebar antara rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang lain, sehingga pemerintah perlu menerapkan standar minimal yang harus dimiliki oleh sebuah rumah sakit untuk kelas 3-nya. Nah, jadi ketika memang kelas 3-nya sudah memiliki standar seperti itu, tentunya kelas di atasnya menjadi jauh lebih baik. Nah, itu nampaknya juga bisa menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua sekaligus ya. Jadi sehingga memang hadirnya pemerintah di sini betul-betul untuk berusaha menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terlepas dari tadi bahwa kita sudah dengarkan sama-sama juga dari akademisi, ya ini mungkin isu yang memang tidak pernah lepas dari kita, isu lama yang semangat lama ya tentang paradigma sehat. Ya, jadi tentunya preventif, promotif jauh lebih baik. Ya. Tapi di tengah semua itu kita juga perlu tetap menyediakan upaya kuratif dan rehabilitatif ya, pengobatan dan juga rumah sakit lah ya, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan juga dengan standar yang terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan. Jadi sekali lagi di dalam Perpres itu juga mengakomodir apabila nanti penerapan di lapangan perlu dilakukan evaluasi, maka akan dilakukan evaluasi. Demikian. Oke, baik Pak Anca, mungkin ada yang mau menambahkan Pak? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin tadi pertanyaan dari Mas Padli ya, bagaimana untuk mengawal mutu tadi ya, layanan gitu. Jadi memang BPJS bekerja sama dengan Paskes, tentunya berbarengan dengan Dinas Kesehatan. Setiap rumah sakit harus mempunyai komitmen untuk memberikan mutu layanan. Itu ada janji mutu layanan, Bu. Baik di FKTP maupun di FKRTL ya. Agar benar-benar peserta JKN ini atau BPJS Kesehatan ini dapat dilayani dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ditemukan misalnya pasien dipulangkan cepat, obatnya tidak ada dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu kalau memang fasilitas kesehatan tidak memberikan sesuai mutu, itu akan menjadi teguran dari BPJS kepada rumah sakit itu untuk kedepannya gitu ya. Bisa saja kalau memang terlalu sering mengalami pelanggaran ya kita tidak akan perpanjang gitu. Kalau ya seperti itu komitmen kami, tentu komitmen itu bersama ya dengan rumah sakit, dipelajari bersama kesanggupan mereka untuk memastikan masalah mutu. Nah, mungkin yang kedua tadi dari Mas Wahyu. Betul. Bagaimana aturannya ya, kita sama-sama menunggu ini. Teknisnya seperti apa, karena di Perpres 59 memang masih ditugaskan Menteri Kesehatan untuk membuat aturan teknisnya. Tapi mungkin di highlight Pak Ivan tadi, yang pasti kelas 3 akan menjadi sorotan utama bagaimana meningkatkan standar. Otomatis nanti kalau kelas 3 yang sudah terstandarisasi, ya tentu kelas 2, kelas 1 akan bisa lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Harapkan seperti itu ya. Baik, Pak Abdul ada yang ingin ditambahkan Pak? Oke, saya masih berkomitmen bahwa ini adalah salah satu bentuk rekayasa sosial. Gitu kan? Maka saya senang tadi penyelenggara pemerintahan ini masih menempatkan ada pasal untuk yang membuka evaluasi penerapan. Itu penting. Karena apa? Karena kalau tidak ada kesempatan untuk mengevaluasi, untuk monitor, buyarlah sudah kata demokrasi itu. Gitu kan? Karena nanti bukan cuma, jadi orang sakit kan itu cuma akibat. Ya kan? Jadi sebabnya apa? Salah satunya perilaku yang tidak sehat.
Apakah itu yang berkaitan dengan air bersih, apakah itu berkaitan dengan sanitasi, apakah itu gizi, termasuk teknologi. Dan nanti ke depan pola penyakitnya pasti berubah. Terbayang nggak pasti anak Faifan itu tiap hari pakai begini kan? Dulu kan masa kita nggak ada, ya kan? Pulang dari sekolah kita lari-lari. Sekarang enggak, sudah nyender gitu kan, main gadget. Nah, kan itu nanti pola penyakitnya pasti berbeda. Dan itu akan jadi beban bagi BPJS. Karena nanti bukan cuma penyakit fisik, tapi penyakit mental. Itu yang berat. Ya kan? Maka dari sekarang menurut saya, karena ini salah satu dari social engineering, rekayasa sosial, kita harus senantiasa itu memonitor. Mulai dari pola penyakitnya sampai ke penggunaan teknologinya. Karena teknologi bagaimanapun kan bermata dua. Sama dengan pisau. Bisa untuk membegal orang, bisa untuk nyembelih korban kan begitu. Nah, selalu itu. Maka begitu dibuka kesempatan untuk mengevaluasi dan memberikan standar. Nah, itu yang keren. Jadi dengan standar kita kemana-mana bisa nanti apakah itu ke Pali, apa itu ke Oku Selatan. Standarnya sama. Rumah sakitnya juga harus sama. Walaupun itu nanti ada yang swasta, karena ada standar, kita tidak usah ambil pusing. Pokoknya begitu sakit batuk sekali, itu. Misalnya batuk 3 kali, itu. Kalau orang awam kan ngomongnya begitu, ya kan? Okay. Nah, jadi begitu ada rekayasa sosial bahwa nanti penyakitnya sudah mulai berubah karena perilakunya, sudah ikuti saja itu. Ya kan? Dan jangan sampai, ini nanti tugas beliau nih yang jadi semakin berat, bergeser nanti kan. Nah, sekarang kan ribut dengan air bersih, ya kan? Kita sekarang ini ada kabupaten yang air bersihnya itu separuh aja belum. Sumber air minum. Separuh desanya itu belum memperoleh kesempatan untuk memperoleh air minum yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan hulunya itu. Beliau ini nanti kena hilirnya saja itu. Oke, baik. Masih ada satu lagi tadi yang ingin bertanya. Silakan teman-teman, siapa? Dari Universitas Sumatera Selatan. Ayo, mumpung masih muda. Ya, boleh. Silakan kenalkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aca dari Ilmu Komunikasi Sumatera Selatan. Di sini saya ingin bertanya nih Pak, kan setiap satu program itu ada dampak negatif sama dampak positifnya nih Pak. Misal untuk kedepannya ini pasti akan memunculkan dampak negatif dalam program ini Pak. Mungkin ada tanggapan Bapak untuk menanggulanginya atau mengantisipasi sebelum dampak negatif itu tuh terjadi kayak gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Aca. Bagus ya pertanyaannya, visioner sekali sebagai melihat sudut pandang dari segi masyarakat, dari kebijakannya gitu. Ada positif dan juga negatif. Bagaimana antisipasinya? Boleh ke Pak Anca dulu Pak. Ya, baik. Kalau kami ini pelaksana kebijakan sebenarnya. Iya sih. Ya, jadi kalau kita optimis Ibu, jadi memang pasti kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas mutu ya, tadi yang disampaikan Pak Abdul. Jadi karena apa, kita melihat dari spare waktu juga dipersiapkan dengan cukup baik, 10-12 bulan ya untuk implementasinya. Ya tentu kalau memang ada kekurangan, pastilah yang tidak terbaca. Nah, mudah-mudahan dengan adanya 12 bulan waktu yang cukup ini untuk mengkoreksi sebelum implementasinya, itu dampak buruk itu bisa diminimalisir seperti itu. Ya harapan kita lebih sempurna, tetapi ya biasanya masih ada 1-2 yang karena kebijakan itu kadang juga ada yang tidak bisa diterapkan kepada semua gitu. Mungkin kalau di Sumsel nggak masalah, cuma kalau di daerah Papua dan sebagainya akses lebih sulit dan sebagainya, itu mungkin yang akan banyak kesulitan nanti untuk mengakses bagaimana menstandarisasi. Mungkin itu. Oke, baik. Pak Ivan boleh Pak? Gimana kebijakan ini? Terima kasih ya. Kami mungkin belum melihat dampak buruk karena terus terang ini kebijakan ini luar biasa untuk keberpihakan kepada masyarakat. Justru yang ada ini menjadi trigger ya, menjadi pemacu bagi rumah sakit khususnya milik pemerintah, karena rumah sakit pemerintah ini udah ada yang berdirinya sejak puluhan tahun yang lalu. Waktu kita masih mengenal bangsal seperti itu. Nah ini mungkin jadi tantangan ya. Jadi adik bisa bayangkan bangsal yang ruangannya sangat besar itu. Merubah kelas itu. Iya. Ya, yang dulu bisa memuat misalnya 8 tempat tidur, sekarang harus dijadikan 4 tempat tidur. Tentunya kebesaran karena kalau dipotong 2 perlu menambah 1 kamar mandi lagi dan seterusnya.
Nah, ini mungkin salah satu dampak yang mungkin dirasakan oleh penyelenggara. Tapi dalam hal ini demi kepentingan, demi pelayanan, kualitas pelayanan bagi masyarakat, tentunya semua kita lakukan dan semuanya kita berpacu menuju ke sana. Jadi seperti itu mungkin yang kalau nanti rekan-rekan atau adik-adik dari mahasiswa pengen tahu efeknya, dampaknya bagi seluruh komponen ya. Kalau bagi masyarakat sepertinya sementara ini memang semuanya dihadirkan untuk membantu masyarakat seperti itu. Demikian. Oke, baik. Pak Abdul, ini cocok sih analisis kebijakan publik ketika program itu pasti ada positifnya, ada negatifnya. Bagaimana untuk mengantisipasi? Keywordnya satu saja. Apa tuh? Kalau nanti itu sudah menjadi semakin baik, warga jangan manja. Nah, itu yang utama. Karena kalau diperhatikan sisi kondisi sekarang, warga Indonesia itu paling kuat di dunia. Kalau di Jepang sakit dikit rumah sakit. Iya kan, negara-negara maju itu manja. Kalau kita, kalau belum parah nggak usah ke rumah sakit. Kenapa kan? Mampu kita menyembuhkan diri sendiri. Apakah itu dengan minum jamu, apakah itu minum sayur pakai mentahan kayak orang komering kan? Karena itu membawa kebaikan. Jadi jangan lupa dengan kebiasaan nenek moyang kita yang menjaga. Kalau kita mampu menjaga yang dimakan itu makanan sehat, perilakunya sehat, tidak hanya otak tapi ototnya terus diperkuat, maka BPJS akan ringan. Oke. Kalau ringan, maka duit itu nanti bisa diinvestasikan tempat lain. Jangan dihabiskan untuk berobat. Oke, baik. Jadi jangan manja. Seperti kata Pak Ivan tadi juga ya, selama ada kebijakan itu juga ada proses evaluasinya. Dan itu juga bisa pemerintah penyelenggara juga pasti akan melihat progres-progres apa yang harus dievaluasi dari program ini gitu ya. Kita harus break lagi nih Bapak-Bapak pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di
TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir ini, masih membahas tentang kelas rawat inap standar dari BPJS Kesehatan yang cukup menjadi berita yang cukup headline di akhir-akhir ini. Boleh mungkin segmen terakhir 07113114454, tapi saya mau meminta dulu ini sama Pak Anca, ini bagaimana, karena masih khawatir dari masyarakat, pro kontra masih tetap ada yang namanya kebijakan gitu ya Pak ya. Cuman yang dikhawatirkan masyarakat juga cukup banyak, nanti iurannya berapa, bayarnya mahal nggak, atau apakah ini masih ditanggung oleh pemerintah atau tidak. Ini boleh tolong diinfokan kepada masyarakat ini Pak. Baik Ibu, semenjak terbitnya Perpres 59 tahun 2024 ya sampai dengan hari ini tetap pelaksanaan JKN seperti sebelumnya gitu ya. Untuk iuran tidak ada perubahan, kelas 1 tetap di 150.000, kelas 2 100.000 dan juga kelas 3-nya 42.000. Ya, sambil kita menunggu sebenarnya aturan lebih lanjut yang akan dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, yang itu dibahas bersama DJSN, termasuk juga BPJS Kesehatan sebagai dasar tentunya nanti bagaimana ke depannya seperti itu. Intinya memang semangatnya sama, kris itu adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pada saat masyarakat dirawat di rumah sakit, khususnya yang di kelas 3 tadi. Mungkin itu, jadi tidak usah khawatir, pelayanan masih seperti biasa, kami terus akan meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat, tidak perlu ada yang dicemaskan lah, kurang lebih seperti itu Ibu. Ada ini nggak sih Pak, maksudnya ada apa ya, hotline untuk pengaduan pelayanan atau apa gitu Pak? Oh dari iya, BPJS sendiri? Kalau kami sudah sangat terbuka sekali ya, kalau bisa melalui mobile JKN, tadi mungkin singgung sedikit masalah antrian, kalau sekarang sudah bisa pakai gadget Pak, antrian tidak perlu lagi kita datang ke puskesmas, ya cukup dari rumah ngantri, jadi kita datang itu sudah sesuai dengan nomor antrian kita, termasuk juga di rumah sakit. Di situ bisa mengadu di situ, atau bisa juga ke 165 ya, bisa juga melalui WA Pandawa, itu pusat-pusat kanal-kanal pengaduan yang ada di BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan juga sudah sangat terbuka sekali ya terkait perbaikan mutu gitu. Betul, ya Pak ya. Oke baik, Pak Ivan, gimana ini Pak dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sendiri dalam mengawal ini juga agar masyarakat juga tidak khawatir terkait hal ini? Ya, kami berharap masyarakat tetap tenang, karena sekali lagi apapun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Dan jangan lupa juga bahwa semua ini juga untuk keberlangsungan program JKN ya, karena memang sustainabilitas ini perlu memandang dari berbagai aspek dan sudut ya, karena memang pemerataan pelayanan, terus perbaikan pelayanan, dan jangan lupa juga bahwa tetap ada upaya untuk memastikan keberlangsungan program itu, karena kalau nanti pelayanan meningkat lalu keberlangsungannya tidak bisa kita pastikan, ini juga tentunya berbahaya ya. Jadi untuk apa optimal tapi sesaat, jadi tentunya pemerintah harus memandang, memikirkan seluruh sisi ya, sehingga nanti ini terus berlangsung dan sehingga masyarakat tetap mendapatkan kepastian pelayanan dengan pelayanan yang terbaik. Demikian. Oke baik, Pak Abdul, sambil menunggu aturan teknis terkait hal ini gitu ya, apa yang perlu dihimbau untuk masyarakat ini dan juga untuk pemerintah, saran tentu, karena kan teknis juga harus ada masukan nih. Oke, jadi kalau bagi saya yang utama itu jika ingin merawat Indonesia, hindari BPJS. Artinya apa? Karena sehat. Ayo kita berperilaku sehat, ketika haus cepat minum air yang bening, kemudian stop makan sebelum kenyang, begitu kan? Terus aktifkan otot, gerak badan supaya bisa mengimbangi gerak jari jemari yang sekarang. Mudah-mudahan itu dengan minimnya orang sakit, BPJS itu menjadi lebih ringan, begitu duit preminya berlebih bisa diinvestasikan untuk hal lain. Dan itu keren untuk Indonesia, Indonesia sehat tanpa sakit.
Terima kasih. Saya luruskan Mbak Nana. Boleh. Mungkin maksud beliau adalah menghindari BPJS bukan berarti tidak ikut BPJS, tapi menghindari mengakses benefit, memanfaatkan. Jadi kita cukup menjadi tetap menjaga-jaga, memiliki jaminan, tapi tidak perlu kita gunakan karena semua sehat. Betul Pak? Betul, begitu. Oke, baik. Pak Ivan, harapan sendiri sih, harapan jangka panjang dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan ini terkait penerapan terhadap penerapan KRIS ini dan dampaknya nanti terhadap sistem kesehatan sih di Sumatera Selatan. Ya, jadi tentunya semua sama harapannya. Kita berharap semua rumah sakit mempersiapkan sebaik mungkin sehingga nanti masyarakat bisa dilayani dengan baik karena memang aturan ini mau tidak mau harus kita terapkan. Jadi semua rumah sakit ini tinggal 3 lagi ya, tentunya 3 rumah sakit ini rumah sakit yang baru berdiri Pak. Jadi kami sangat optimis sebelum tanggal 30 Juni 2025 semua rumah sakit sudah siap di Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini untuk memastikan pelayanan bagi masyarakat kita. Oke, dari Pak Anca sendiri ada kolaborasi nggak nih Pak ya dengan berbagai pihak gitu ya, tentu dari Dinas Kesehatan tentu berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan gitu terkait dalam meningkatkan efektivitas sih Pak, efektivitas program JKN ini Pak. Iya, stakeholder pertama untuk perluasan dan pelayanan ya. Kalau untuk perluasan kepesertaan kami tentu bekerja sama dengan terkait ya di Snaker kalau untuk perusahaan. Kalau dengan dinas sosial untuk yang fakir miskin dan tidak mampu, juga dengan dinas kesehatan yang lebih besar lagi cakupannya, khususnya masalah pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi memang program ini program negara. Kalau di Pak Presiden sendiri sudah menerbitkan Impres nomor 1 tahun 2002 tentang 30 kementerian lembaga terkait Pak yang punyai kewajiban untuk bagaimana mengoptimalisasikan program JKN. Memang program JKN itu program negara, bukan program BPJS. BPJS Kesehatan hanya sebagai operator dari pelaksana program jaminan kesehatan nasional itu. Demikian. Oke. Pak Abdul tadi terakhir tadi saya nanya sih memang harapannya kita nggak ada yang sakit gitu ya, sehat semua. Tapi Pak Abdul boleh masukkan nggak nih untuk terkait karena kan ini aturan teknisnya belum ada gitu ya, penyesuaian standar. Apa yang perlu di-highlight untuk aturan teknis ini bagi pemerintah? Jadi saya suka dengan ungkapan Pak beliau tadi, ini program negara. Jadi negara itu beda dengan pemerintah. Nah, jadi pemerintah ada rezimnya, tiap 5 bulan, 5 tahun ganti. Mudah-mudahan ini akan sustain, ya kan? Karena ini program negara, siapapun rezimnya ini harus jalan. Jadi jangan sampai berganti rezim, berganti kebijakan. Nah, saya suka itu dan mudah-mudahan dengan dibukanya ruang evaluasi tadi, maka akan terus-menerus karena akan dinamis. Jadi nanti tidak ada klaim monopoli tafsir atas kebijakan. Nah, mudah-mudahan begitu tidak ada monopoli tafsir atas kebijakan tadi, begitu ada orang teriak didengarkan, bukan disambil lalukan saja. Nah, karena banyak orang yang teriak. Nah, mudah-mudahan suatu hari Mbak Nada bisa ikut teriak dan merasakan oh iya ya rupanya kalau diurus BPJS itu walaupun lemak ujung Palembang, walaupun enak tapi tetap tidak enak. Karena apa? Sakit. Karena sakit. Nah, mudah-mudahan perilaku sehat tadi terus dijaga. Baik, terima kasih Pak Abdul, terima kasih Pak Ivan, terima kasih juga Pak Anca, terima kasih teman-teman dari Universitas Sumatera Selatan. Terima kasih juga pemirsa Anda telah bergabung bersama kami. Kita sama-sama untuk menyamakan persepsi gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak panik gitu ya. Tentunya pemerintah ingin meningkatkan standar pelayanan khususnya di bidang kesehatan dengan program ini. Kita sama-sama kawal, kita lihat aturan teknisnya. Akhirnya saya Nada Nasyaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.